Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi faqqaha liman arada bi khairan fid din. Walhamdulillahilladzi rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adabu Unwanus Sa'adah karya Syekh Dr. Shalih As-Sindi hafidhahullah. Semoga ilmu yang kita dapat dari kitab ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan sehingga dapat berbuah pahala dan menjadi amalan kita kelak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan kajian kitab kita. Setelah kita membahas tentang muqaddimah, juga pentingnya adab dan akhlak, maka hari ini kita akan membahas apa saja adab-adab dan budi pekerti akhlak yang harus kita jaga, khususnya sebagai seorang thalibul ilmi. Kutufun minal adab. Kutuf biasa dipakai untuk arti buah-buahan. Dalam hal ini merupakan kalimat yang baik yang artinya rangkaian dari adab-adab yang indah. Idza kana al-khuluqun nabil wal adabus sami bihadhil manzilah al-munifah. Apabila kita sudah tahu bahwasanya orang yang mempunyai adab yang baik dan mempunyai budi pekerti yang luhur itu mempunyai derajat yang tinggi, fa yahsunu at-tadhkir bi jumlatin minal adab al-khassah fil mu'asyarah wal mujalasah wal muhadasah wal ayadah. Maka sudah sepantasnya kita, kata Syekh Shalih As-Sindi, untuk saling mengingatkan tentang apa saja adab-adab yang harus dijaga, baik dalam bersosial, dalam bergaul, dalam pembicaraan, juga dalam menengok orang sakit. Wa ahammul adabil amah muntakhabatun min kalami ahlil ilmi tahfizan lil adib wa tanbihan lil labib. Dan insyaallah adab-adab yang kita akan sampaikan di sini nanti merupakan pilihan-pilihan dari perkataan orang-orang salafus soleh, orang-orang ulama yang akan menjadi perbendaharaan, menjadi tambahan tabungan wawasan yang baru bagi orang yang sudah beradab dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang beradab baik dan berbudi pekerti luhur. Amin. Adabul muasyarah wal mujalasah wal muhadasah wal ayadah. Adab dalam muasyarah itu bercengkrama, wal mujalasah dalam berkumpul, wal muhadasah dan dalam pembicaraan, wal ayadah dalam menjenguk. Spesifiknya menjenguk orang sakit. Mintil kumul adab liya'rifa jalisaka wa mu'asyarika annaka ala antas ma'a ahrasu minka ala antakul. Di antara adab ketika kita duduk bersama, bermusyawarah, ngobrol dengan teman dan lain sebagainya, kita harus menempatkan diri kita untuk lebih banyak mau mendengar daripada berbicara. Karena biasanya orang itu lebih suka ngomong saja, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Bagaimana yang baik? Yang baik sedikit bicara tapi banyak mau mendengarkan perkataan orang lain. Selanjutnya, wala yakun min khalqika wala yakun min khuluqika
anta bada'a hadisan summa taqta'uhu. Janganlah kamu itu memulai sebuah obrolan tapi kemudian di tengah-tengah obrolan engkau potong. Ka'annahu badalaka anna maslahatas sukut muqaddamatun ala maslahatil kalam. Seakan-akan ketika kita motong pembicaraan, kayaknya daripada saya ngobrol sama kamu mending saya diam deh. Fahal laka dzalika qabla an taqul. Lebih baik kamu berpikir sebelum kamu berbicara. Artinya apa? Ketika kita ingin membahas misalnya masalah pelajaran pada teman kita, kita pikir kira-kira teman kita ini mampu apa enggak. Kalau memang teman kita ini kita kira tidak mampu, tidak usah mengajak teman kita ngobrol masalah pelajaran. Jangan sampai kita mengajak teman kita ngobrol tentang pelajaran, di tengah-tengah kita diem, seakan-akan kita potong, kita mikir sepertinya dia tidak mampu, lebih baik saya diam. Ini tidak baik, tidak sopan. Wa idza sami'ta min jalisika ra'yan sadidan a'jabaka, kalau engkau mendengar sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuatmu terkejut dari lawan bicaramu, fala tatahaddas bihi ba'du fil majalis tazayyunan bihi ka'annahu min banati afkarika. Misal kamu mendengar dari temanmu bahwasanya dia itu menemukan sesuatu yang baru, kemudian di tempat lain kamu ngomong tentang penemuan dia seakan-akan itu dari kamu. Nah, ini tidak baik. Bagaimana yang baik? Bal insibhu ila sahibihi fahadha minal muru'ah. Ketika kita menemukan sesuatu yang baik dari teman kita, kemudian kita ingin mengomongkan hal tersebut, maka kita sebut siapa yang berbicara. Contoh, saya mendengar nasihat dari Ustadz Fulan. Maka ketika saya menyampaikan di depan teman-teman saya, wahai kawan-kawan, tadi Ustadz Fulan berkata bahwasanya ABCD. Jadi orang-orang itu akan tahu bahwasanya perkataan yang indah ini bukan dari saya, tapi dari Ustadz Fulan. Inilah adab yang baik. Wala tukhallitanna al-jidda bil hazl walal hazl bil jidd. Jangan kamu campur aduk antara guyon dan serius, ataupun serius dengan guyon. Fa innaka in fa'alta dzalika ja'altal jidda sakhifan wal hazla mutakabbir. Jadi kalau memang ingin berkata serius ya serius, kalau ingin bergurau ya bergurau. Jangan di tengah-tengah serius kita bergurau, atau di tengah-tengah gurau kita serius. Kenapa tidak boleh? Kalau kita terbiasa gurau serius di dalam satu tempat, teman kita tidak akan tahu mana yang serius, mana yang gurau. Ya kan? Seperti cerita seorang penggembala kambing yang datang yang datang serigala, dia gurau. Ada serigala. Orang-orang keluar dari rumah. Mana serigalanya? Mana serigalanya? Dia bilang, "Oh, saya gurau kok. Tadi bukan serigala, saya cuma bercanda." Tiba-tiba seminggu kemudian benar-benar datang serigala. Dia teriak, ada serigala. Orang-orang sudah tidak percaya lagi. Itu paling gurauan. Itulah bahayanya kalau kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iyyaka an taqul li sahibika innahu jahilun wa innaka antal alim. Jangan sampai kamu mengatakan di depan temanmu, itu loh fulan itu bodoh, kamu itu yang pintar. Jadi kita menjelekkan orang lain di depan teman kita. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hadzari min an taqwa fi hadza tasrihan aw talmihan. Wa fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Walaupun itu ngomong terang-terangan ataupun isyarat, itu loh bodoh. Itu loh enggak mampu, itu loh lemah. Itu isyarat ataupun terang-terangan fulan lo lemah, fulan lo bodoh, tidak boleh. Kenapa? Karena seorang muslim itu tidak boleh mengejek teman muslim lainnya. Bihas bimri'in minasyari an yahqira akhahul muslim. Seorang
mukmin, seorang muslim itu dianggap buruk kalau dia sampai mengejek teman muslim lainnya. Qalatil hukama minal ahlakis sayyi'ah mughalabatur rajul fi kalamihi wal i'tirad fihi liqat'i hadisihi. Kata orang-orang bijak berkata, sesungguhnya termasuk akhlak yang buruk ketika ada orang yang selalu ingin menang omongannya dan selalu menolak dan memotong perkataan orang lain. In sami'ta min ahadin hadisan qad alimtahu aw khabaran qad sami'tahu fala tusyarikhu fi aw taftahu alaihi fi litudhira annaka qad alimtah fadzalika min su'il adabi bimahal. Kalau kamu sudah tahu sesuatu, ya, kamu sudah memahami suatu kabar, kemudian ada orang lain berbicara, jangan kamu seakan-akan berbicara lagi, seakan-akan kamu belum pernah dengar. Biar apa? Biar di situ tuh kamu dianggap paling pinter, paling tahu. Jangan, karena itu tidak beradab. Jadi ketika ada orang membicarakan sesuatu yang sebenarnya kamu sudah tahu, jangan sampai kita menjadi orang yang sok tahu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lihat. Qala Atha ibn Abi Rabah, inna sab la yuhaddisani bi hadisin fa astami'u ilaihi ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulad. Seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, jadi adabnya ketika mendengarkan itu bagaimana? Beliau bercerita ada seorang pemuda menceritakan kisah pada beliau, maka beliau mendengarkan cerita itu seakan-akan beliau belum pernah mendengarnya. Padahal beliau rahimahullah sudah mendengarnya sebelum anak ini lahir. Masya Allah. Jadi adabnya ketika kita mengetahui sesuatu, ada orang bercerita, kita dengarkan seakan-akan kita tidak pernah tahu. Itu adab yang baik. Bukan malah kita, saya udah pernah dengar kok, ngapain kamu cerita? Ini tidak baik, tidak sopan. Wala tusyarik fil hadisi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu. Jangan ikut ngomong walaupun kamu sudah tahu bagaimana seluk-beluknya. Itu adab yang baik. Idza jalasta ihwanaka faqul khairan aw ismut wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa man samata naja wa kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a wal famu min aksari ma yudkhilun nasa annar. Kalau engkau duduk bersama teman-temanmu, maka berkatalah dengan yang baik. Kalau enggak bisa, diam saja. Karena sesungguhnya kalimat yang baik itu merupakan sedekah, dan barang siapa yang banyak diam, maka dia akan selamat. Dan sesungguhnya orang itu dikatakan pendusta kalau selalu berbicara dengan apa saja yang dia dengar. Jadi ada kabar apa langsung disebar, ada hoak apa langsung disebar, tanpa memfilter, tanpa menyaring mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang tidak. Nah, orang seperti ini disebut dengan pendusta karena tidak pernah mau memfilter mana toh kabar yang baik, mana toh yang benar, dan hoaks seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayyihikuna. Qalu ya Rasulullah qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun famal mutfayyihkun qala al mutakabbirun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling saya benci dan paling jauh dengan saya di hari kiamat, paling jauh jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang banyak ngomong dan orang yang banyak sesumbar dan orang yang angkuh. Kemudian sahabat bertanya, siapa tuh orang yang angkuh ya Rasulullah? Orang yang sombong. Kemudian ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal kalam wa man hasunal istima' wa min husnil istima' imhalul mutakallim hatta yaqdi hadisah wal iqbalu bil wajhi alaihi wan nadru ilaihi wal wa'yi lima yakul. Nah, mungkin terakhir pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang adab ketika kita berbicara dengan orang lain.
Belajarlah untuk bisa mendengarkan dan memperhatikan ketika orang berbicara. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jadi banyak orang sekarang itu inginnya didengarkan tapi tidak mau mendengar. Inginnya diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Ini salah. Orang kalau ingin diperhatikan harus memperhatikan. Makanya di sini dikatakan belajarlah cara mendengar, cara memperhatikan sebagaimana kamu belajar caranya berbicara. Dan di antara memperhatikan dan sikap mendengar yang baik ketika bermuawalah, ketika bergaul dengan teman itu bagaimana? Yaitu imhal mutakallim hatta yaqdi hadisahu. Membiarkan. Jadi kalau teman lagi berbicara, biarkan sampai dia benar-benar selesai dari apa yang dia omongkan. Jangan dipotong tengah jalan. Wal iqbalu bil wajhi alaihi. Ya, misalnya temannya di sini, kita hadap tatap mukanya. Oh iya benar. Temannya di sana, oh iya benar. Jadi bukan temannya di sana kita hadap ke sini, itu tidak baik. Wa nadru ilaihi, dilihat wajahnya sambil senyum, ya kan. Wal wa'yu lima yaqul, dan kita itu benar-benar bukan hanya melihat dan menghadap, tapi juga ngeh, tapi juga faham dengan apa yang dia katakan. Kadang kita muka menghadap, mata melihat, tapi tidak paham yang dikatakan. Nah, ini kurang pas. Semoga apa yang kita baca hari ini bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan. Bukan hanya antum sekalian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tapi juga kami pribadi harus banyak-banyak belajar dan dapat mengamalkan apa yang kita baca ini. Al ilmu bila thamarin kasyajari bila thamarin. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu itu kalau tanpa amal seperti pohon dan tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwali wa shalihil a'mal. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.